Pernah nggak lo terbangun jam 3 pagi dan tiba-tiba ngerasa asing sama hidup lo sendiri? Lo ngeliat langit-langit kamar, denger suara kipas angin atau AC yang berdengung, dan tiba-tiba ada satu pertanyaan biadab yang muncul di kepala lo. Ini semua buat apa? Lo bangun, lo mandi, lo macet-macetan di jalan, lo kerja 8 jam, 10 jam, lo pulang, lo tidur. Besoknya, lo ulang lagi. Senin sampai Jumat, Januari sampai Desember, sampai lu tua, sampai lu mati. Dan di momen jam 3 pagi itu, lu sadar kalau lu cuma seonggok yaging yang dikasih nyawa, terjebak di atas batu raksasa yang melayang di antah berantah. Lu ngerasa mual. Perasaan itu, rasa mau muntah itu, bukan karena lu sakit fisik. Itu adalah rasa mual eksistensial. Itu adalah momen di mana panggung sandiwara di otak lu runtuh. Albert Camus, seorang filsuf Prancis yang gak peduli sama omong kosong motivasi, nyebut ini sebagai runtuhnya dekorasi panggung. Selama ini lu hidup kayak robot. Lu bergerak karena kebiasaan. Tapi begitu pertanyaan, kenapa itu muncul, lu gak bisa balik lagi. Lu sadar kalau dunia ini diam. Lu teriak, lu nangis, lu minta petunjuk sama semesta. Gua harus ngapain? Apa makna hidup gua? Dan semesta cuma diam. Semesta nggak peduli sama penderitaan lu. Semesta nggak peduli lu orang baik atau jahat. Matahari bakal tetap terbit mau lu bahagia atau lu diri hari ini. Kombinasi antara teriakan lu yang minta makna dan diamnya dunia yang dingin ini, itulah yang disebut kamu sebagai absurditas. Dan lu sekarang lagi berdiri tepat di depan jurang absurditas itu, sendirian. Kebanyakan orang, waktu ngadepin kehampaan ini, mereka bakal lari. Lu mungkin lari juga. Lu lari ke hiburan murah. Scroll TikTok sampai jempol lu kiting biar otak lu nggak sempat mikir. Lu lari ke kerja gila-gilaan biar lu ngerasa produktif. Atau lu lari ke janji-janji manis kalau semua akan indah pada waktunya. Kamus bilang itu semua adalah bunuh diri filosofis. Lu membunuh akal sehat lu sendiri. Lu nyiptain ilusi, dongeng, dan harapan palsu cuma biar lu nggak perlu ngadepin fakta kalau hidup ini pada dasarnya nggak punya makna bawaan. Sakit kan dengernya? Gua nggak di sini buat ngehibur lu. Gua di sini buat ngajak lu ngaca. Lu rela ngebohongin diri sendiri seumur hidup, berharap nanti di masa depan ada ganjaran atas penderitaan lu sekarang. Lu mikir, kalau gua menderita sekarang, nanti gua pasti sukses. Siapa yang janji ini tuh ke lu? Nggak ada. Itu cuma mekanisme pertahanan diri lu karena lu takut. Lu takut ngakuin kalau penderitaan lu mungkin sia-sia. Kamus nantang kita buat berhenti jadi pengecut. Berhenti berharap sama masa depan yang gak pasti. Kalau lu hidup cuma buat hari esok, lu sebenarnya lagi sekarat. Karena setiap hari yang lewat, lu makin deket sama kematian. Tapi anehnya lu malah nunggu-nunggu hari esok. Lu mempercepat datangnya kematian lu sendiri dengan terus berharap waktu cepat berlalu. Pengen cepet weekend. Pengen cepet gajian. Pengen cepet pensiun. Selamat, lu baru aja buang satu-satunya hal nyata yang lu punya saat ini. Gua mau ceritain satu cerita kuno yang mungkin lu pernah denger, tapi lu belum bener-bener paham rasanya. Cerita tentang Sisyphus. Dalam mitologi Yunani, Sisyphus adalah raja yang licik. Dia nipu para dewa. Hukumannya bukan disiksa di api, bukan dipotong-potong. Hukumannya jauh lebih mengerikan secara mental. Dia dihukum buat dorong batu besar ke puncak gunung. Bayangin, ototnya tegang, keringatnya bercucuran, debu masuk ke matanya. Dia dorong itu batu pakai seluruh tenaganya. Dan pas udah mau nyampe puncak, batunya gelinding lagi ke bawah, jatuh lagi ke dasar lembah. Dan Sisyphus harus turun lagi buat dorong batu itu lagi, ke atas lagi, jatuh lagi, ulang lagi. Selamanya, tanpa henti. Tanpa hasil, usaha yang sia-sia dan tanpa harapan. Sekarang, coba lu jujur sama diri lu sendiri. Apa bedanya Sisyphus sama lu? Lu bangun, lu kerja, lu bayar tagihan, lu tidur. Lu dorong batu lu tiap hari. Ngerjain laporan yang bakal dibuang, ngelayanin bos yang gak ngehargain lu, ngejar target yang bulan depan bakal di-reset lagi dari nol. Lu adalah Sisyphus. Kita semua adalah Sisyphus. Lu kerja keras buat ngebangun hidup, padahal di ujungnya cuma ada kematian yang bakal ngehapus semua yang lu bangun.
batu itu bakal jatuh lagi, selalu. Terdengar menyedihkan? Tragis? Iya, kalau lu ngelihatnya pakai kacamata korban. Kalau lu ngerasa lu adalah objek yang disiksa. Tapi Kamus punya pandangan gila yang bisa nyelamatin jiwa lu. Dia tertarik pada momen spesifik, bukan pas Sisyphus lagi dorong batu, tapi pas batunya jatuh dan Sisyphus alus jalan kaki turun ke bawah lembah buat ngambil batu itu lagi. Itu adalah jam kesadaran. Di momen jeda itu, Sisyphus sadar nasibnya nggak akan berakhir. Dia sadar nggak ada harapan, tapi di situ letak kuncinya. Kalau dia sadar dan dia nyerah, dia hancur. Tapi kalau dia sadar dan dia memilih untuk tetap turun dengan kepala tegak, dia menang. Kalau lu ngerasa konten ini bikin lu mikir ulang soal hidup lu, jangan lupa buat subscribe. Gua nggak janjiin motivasi sampah, gua janjiin teman buat berpikir. Gabung sama gua, kita hadapin absurditas ini bareng-bareng. Sekarang gimana caranya kita nggak gila? Gimana caranya lu bangun besok pagi, tahu kalau kerjaan lu nggak ada makna kosmisnya, tahu kalau dunia ini berantakan, tapi lu tetap bisa senyum? Jawabannya adalah pemberontakan. Kamus bilang, satu-satunya cara berurusan dengan dunia yang tidak bebas adalah menjadi sangat bebas, sampai-sampai keberadaan lu itu sendiri adalah bentuk pemberontakan. Jangan bunuh diri, jangan lari ke agama palsu atau harapan kosong, tapi hiduplah karena hidup ini nggak ada maknanya. Kedengerannya aneh? Dengerin dua. Kalau hidup ini ada maknanya, misalnya lu lahir buat jadi dokter, maka lu nggak bebas. Lu cuma alat, lu cuma sekrup dari mesin takdir. Tapi karena hidup ini tidak punya makna bawaan, lu bebas mutlak. Lu dorong batu lu, pekerjaan lu, rutinitas lu, penderitaan lu, bukan karena lu dihukum, tapi karena itu milik lu. Batu itu urusan lu, penderitaan lu adalah milik lu. Saat lu bisa bilang ke dunia, oke, dunia ini emang kacau, gak adil dan bakal ngebunuh gua, tapi gua gak peduli. Gua bakal tetap hidup, gua bakal tetap ngopi, gua bakal tetap mencintai, dan gua bakal tetap kerja sebaik mungkin. Bukan karena gua ngarepin surga, tapi buat ngejek ketidakadilan ini. Itu kekuatan, itu mentalitas raja. Lu gak butuh validasi dari semesta buat bahagia. Lu gak butuh hidup lu bermakna buat bisa dinikmati. Lu nikmati sinar matahari yang kena kulit lu. Lu nikmati rasa kopi pahit di lidah lu. Lu nikmati senyum orang yang lu sayang. Lu ambil serpihan-serpihan kecil pengalaman itu, dan lu jadiin itu alasan buat bertahan. Hiduplah dengan passion atau gairah. Hidup sampai lu habis. Jangan hidup buat masa depan. Hidup di detik ini. Peras habis setiap momen sampai kering. Jadilah manusia yang rakus akan pengalaman hidup, entah itu pengalaman sedih atau seneng. Karena cuma itu yang lu punya. Di akhir esainya, Kamus nulis kalimat yang paling ikonik. One must imagine Sisyphus happy. Gimana mungkin orang yang dihukum selamanya bisa bahagia? Karena dia pemilik nasibnya. Karena batunya adalah miliknya. Perjuangan menuju puncak itu sendiri udah cukup buat ngisi hati manusia. Jadi buat lu yang sekarang lagi capek, buat lu yang ngerasa hidup lu stuck, buat lu yang ngerasa gagal karena nggak sesuai standar sukses orang lain, lu nggak perlu lari, lu nggak perlu nyari makna goib. Lu cuma perlu sadar, terima absurditas ini, dan memberontak dengan cara tetap berbahagia. Bahagialah meskipun hidup lu berat. Bahagialah justru karena dunia nggak mau lu bahagia. Jadikan kebahagiaan lu sebagai bentuk balas dendam terbaik ke semesta yang dingin ini. Besok pagi, pas alarm bunyi, jangan bangun sebagai budak, bangunlah sebagai pemberontak. Angkat batu lu, dorong lagi, dan tersenyumlah. Karena batu itu gak akan pernah menang lawan lu. Dan seperti biasa, terima kasih. Semangat.